saya tak minta banyak. Kalau masih hidup doakan saya mati husnul khatimah. Mati saat mengucapkan la ilaha. Jangan sampai saat mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara apa? Gara-gara hutang belum dibayar. Gara-gara apa? Dulu tetangga menjemur pakaian sempat menarik 2-3 helai, lupa dikembalikan pinjaman. Gara-gara apa? Gara-gara hubungan tidak baik. Ya'ti yaumal qiyamah, dia mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal yang banyak. Salat subuh, salat duha, salat isra, salat awabin, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat istisqa, salat idul fitri, salat idul adha, salat tahajud, salat witir, salat hajat. Salatnya banyak, puasa sunatnya rajin. Senin Kamis, Ayyamul Baid 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa Ramadan. Tapi kalau dia zalim, aniaya, dia akan dituntut di hadapan Allah. Supirmu, tetanggamu, tukang masakmu, babysittermu, pembantumu, mereka tidak berdaya, mereka lemah. Securitymu, penjaga rumahmu, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kusampaikan ya Allah. Ini jangan-jangan Ustaz Somad dapat bisikan dari Persatuan Pembantu se-Indonesia. Mereka bukan budak kita, mereka bukan hamba sahaya kita. Mereka adalah orang yang menolong kita, membantu kita mendidik anak-anak kita, membantu kita membersihkan rumah kita. Mereka bukan hamba sahaya, mereka bukan budak. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Banyak yang ngaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini Abdul Somad tausiah di Masjid Raya Jeneponto. Setiap jengkal tanah ini diinjak oleh jamaah. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkannya, tapi insya Allah kalau dia orang per orang, wakafnya mengalir. Kalau dia per bupati, per kepala daerah, dengan kekuasaannya dia berbuat, itu semua akan dilihat di hadapan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung tombak, sebesar ujung jarum, akan dilihat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya tunggu sajalah. Malaikat maut sedang di jalan. Malaikat maut melihat wajah kita satu hari berpuluh kali. Ada yang menyebut 70 kali, ada yang mengatakan 360 kali. Malaikat maut melihat wajah kita setiap hari. Untungnya kita tidak melihat dia. Andai kita melihat dia, sudah lama kita pingsan mati sebelum waktunya. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Dia memandang kita, melapor kepada Allah, ku cabut nyawa orang ini. Kata Allah, jangan dulu. Dia mabuk ya Allah, mungkin dia bertaubat. Dia sombong ya Allah, mungkin besok dia rendah hati. Dia takabur ya Allah, mungkin dia akan tawadhu. Dia orangnya berzina ya Allah, mungkin dia akan bertobat. Sudah ditunggu nggak tobat-tobat juga, ajalnya belum tiba. Kalau sudah ajal tiba, tidak perlu covid, tidak perlu tabrakan, tidak perlu demam, sedang ceramah pun bisa mati. Berapa banyak penceramah? Saya dapat kiriman video seorang ulama memberikan tausiah di salah satu masjid di Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia dalam keadaan ceramah. Saya minta kepada Allah, kalau bisa, kalau bolehlah request, matikanlah aku saat membaca Quran ya Allah. Matikan saat menyampaikan tausiah, matikan saat bersujud, karena kita ingin saat akhir kita menghadap Allah seperti doa Nabi, Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaka fi, jadikan sebaik-baik hariku saat aku berjumpa dengan engkau ya Allah. Maka di antara doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil. Kalau dihitung berapa kamera orang Jeneponto merekam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang resmi, belum lagi yang non resmi, yang tiangnya pakai tangan. Ini anak-anak muda semua yang di belakang kamera ini. Anak-anak muda inilah nanti yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan Jeneponto.
Bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya calon-calon mayat semua, betul? Enak aja Ustaz Somad bilang kami calon mayat. Memangnya Ustaz? Saya menyusul. Semua kita ini hanya terdiri dari daging, darah, sumsum, kuku, tulang, bulu, otak, jantung, hati, berdiri, bergerak, berjalan, bersuara karena kudur Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu ila arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya kalau kau dianiaya orang jangan sedih, karena yang menganiayamu itu juga calon mayat. Kalau ada orang sombong, tentara, polisi, pejabat, dewan, angkuh, sombong, jangan kecil hati, mereka semua adalah calon. Tapi jangan bilang, jangan mentang-mentang sudah saya ceramahkan lalu datang, Pak calon mayat. Semuanya akan mati menghadap Allah. Yarji usnani, kalau sudah masuk liang lahat, masuk liang kubur, yarji usnani, yang dua pulang ke rumah, mobilnya pulang ke rumah, motornya pulang ke rumah, hartanya pulang ke rumah, selimut mahal diberi di luar negeri, pulang ke rumah, harta pulang, keluarga pulang, istri yang menangis berurai air mata, oh my darling, buah hati belayan jiwa, my lovely, my sweetly. Semuanya hanya gombal guys. Betul gak Bu? Betul kata Ibu. Semuanya akan tinggal. Tapi kalau sempat kau tahajud di tengah malam, walau agak 2 rakaat, usolli sunnata tahajud rakaatain. Rakaat, kata guru saya witir itu 3 rakaat, ada yang 11 rakaat. Ustaz kok itu namanya sholat minimalis. Karena orang yang baru tobat tidak boleh dikasih beban banyak-banyak. Itu maka orang banyak tidak mau tobat. Dia mau tobat nanya ke Ustaz, Ustaz sama, ya saya mau tobat Pak Ustaz, ya apa saja syaratnya? Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat isyraq, sholat awabin. Enggak jadi tobat lah Pak Ustaz. Jangan bebani orang terlalu berat. Dia sudah mau bertobat, itu sudah baik. Dia sudah datang maulid, itu sudah baik. Suami saya rajin maulid Pak Ustaz, maulid di Masjid Raya Jeneponto datang, maulid di kampung datang, tapi nggak sholat Pak Ustaz. Nggak apa-apa, nanti dia masuk neraka, tapi nerakanya dingin setiap hari Senin. Siapa itu yang dingin nerakanya tiap hari Senin? Abu Lahab. Abu Lahab itu masuk neraka. Ayatnya pasti, tidak mungkin diingkari. Tabat yada abi lahabin wa tab. Tapi waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu senang sekali karena bapaknya Nabi Muhammad saudara kandung Abu Lahab, namanya Abdullah, sama-sama anak Abdul Muthalib. Abdullah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketemu nasab Nabi dengan Abu Lahab pada Abdul Muthalib, keponakannya. Dia senang, saking senangnya keponakannya lahir, adiknya meninggal, maka dia kasih hadiah. Budakku, hamba sahayaku namanya Suwaibah, bebas merdeka. Khuffifa alayya fi kulli isnin, azabku diringankan setiap hari Senin, li'itaqi Suwaibah, karena aku bersedekah pada hari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada bapak-bapak, suami-suami yang rajin maulid, nggak pernah sholat, insya Allah ketemu Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini semuanya berbahagia. Kenapa masyarakat Jeneponto berbahagia? Berbahagia karena masih hidup pada bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, menjadikan maulid sebagai peringatan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun azim, dia dapat pahala li husni qasdihi, karena niatnya baik, wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Jamaah datang karena Abdul Somad? Bukan. Kalau tidak ada izin Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Sekda, tidak akan mungkin terwujud. Jamaah datang karena pejabat? Bukan. Kalau tidak karena cinta kepada Nabi Muhammad, berapa banyak acara disediakan makanan, orang tidak datang. Yang membuat mereka datang karena mereka ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya selawat kalau rame-rame mikrofonnya kuat gitu. Kalau nggak hafal, murid tinggal gerak-gerak aja. Tidak usah malu, tidak usah segan. Ibu-ibu di Jeneponto masih ada wirid Yasin, Bu? Masih? Teruskan, Ibu. Supaya apa? Supaya ada persatuan umat. Bapak-bapak, hari besar Islam ini setelah Maulid Nabi, nanti Rajab Isra Mi'raj, habis Rajab menyambut bulan suci Ramadan, di tengah Ramadan 17 ada nuzul Quran, setelah itu nanti halal bihalal, habis halal bihalal melepas jamaah haji, setelah itu nanti ada Idul Adha. Silakan kumpul ramai-ramai di masjid baik, di tanah lapang bagus. Untuk apa? Untuk menyatukan umat, dibingkai dengan acara-acara macam-macam, tapi sebenarnya intinya adalah silaturahmi. Kalau tidak ada acara maulid, tak mungkin saya bisa satu majelis dengan pejabat-pejabat di Jeneponto. Tidak mungkin saya ketemu dengan bapak ibu sekalian. Apa yang membuat kita ketemu? Karena frekuensi yang sama. Adapun nanti orang berceramah, membid'ahkan, menyalahkan, biarkan aja. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia yang terus. Betul nggak? Capek dia, bid'ah. Kita terus saja sampai akhirnya dia bilang bid'ah. Udah kita terus. Tapi kalau telinga kita yang capek, akhirnya dia menang. Karena kalau cerita kekuatan dalil, masing-masing punya dalil. Kalau cerita kekuatan YouTube, masing-masing punya channel. Kalau cerita punya kekuatan jamaah, masing-masing punya jamaah. Kalau cerita kekuatan tenaga, maka tidak ada yang mengalahkan tenaga orang Jeneponto. 300 tenaga kuda, bukan tanggung. Maka energinya luar biasa. Saya di mana-mana ceramah itu 60 menit, 600 mililiter. Tapi begitu tadi dikasih makan kuda, langsung nambah 5 menit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ditanya, Ustadz Somad, apa hukumnya makan daging kuda tadi dalam perjalanan? Saya tidak tahu apa maksud yang nanya ini. Kok tiba-tiba nanya? Saya bilang daging kuda hukumnya halal. Siapa yang mengatakan halal? Nabi Muhammad. Tapi katanya ada mazhab yang mengatakan haram. Ada mazhab yang mengatakan tidak boleh. Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan kuda tidak boleh dimakan karena kata dia waktu itu kuda sebagai alat perang untuk melawan kafir musyrik. Kalau kudanya habis dimakan, tak mungkin perang naik kambing. Zaman itu. Tapi sekarang kita kalau perang, mana tahu Belanda datang lagi, mana tahu Jepang datang lagi, kita tidak lagi